Ibu Bapak, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Sekarang kita memasuki bagian metode-metode riset ya, atau kita memilih metode-metode penelitian kita. Kalau tadi metodologinya yang bercorak kualitatifkah atau bercorak kuantitatifkah, nah sekarang kita mau memikirkan gimana caranya memilih metode-metode penelitian kita atau alat-alat pengumpulan data yang akan kita gunakan. Nah, kita ingatkan lagi ya, metode-metode penelitian adalah alat-alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Itu. Nah, ada beberapa ya. Pertama kita sebut salah satu metode itu wawancara. Wawancara. Lalu ada focus groups atau kelompok-kelompok fokus. Ada juga kuesioner dan observasi partisipan. Jadi ada 4 yang utama. Ya. Yang pertama interview atau wawancara. Yang kedua focus groups atau kelompok-kelompok fokus. Yang ketiga kuesioner. Yang keempat observasi partisipan atau participant observation. Itu dia. Nah, nanti interview atau wawancara itu sendiri ada 3 macam, Ibu Bapak, teman-teman. Yang pertama itu wawancara yang tidak terstruktur, unstructured interview. Ada juga semi-structured interview, wawancara yang semi terstruktur. Terus ada juga structured interview atau wawancara yang terstruktur. Maksudnya gimana ini? Nah, wawancara yang tidak terstruktur itu begini. Ya. Ini disebut juga wawancara mendalam. Kadang-kadang disebut juga wawancara sejarah hidup, ya, life history interview. Nah, ini pendekatan yang disukai ya untuk riset sejarah hidup seseorang misalnya, biografi. Nah, peneliti sebutlah kita itu berupaya mendapatkan pemahaman yang utuh tentang titik pandang, sudut pandang, atau situasi partisipan atau orang yang kita wawancarai. Nah, sang partisipan itu bebas untuk berbicara ya tentang apa yang penting baginya. Nah, dengan pengaruh arahan yang minimal sedikit saja dari kita sebagai peneliti. Nah, kita lihat ya, unstructured or in-depth interview ini memberi keleluasan kepada partisipan untuk mengungkapkan apa isi hati dan pikirannya. Nah, yang kedua itu adalah jenis kedua dari wawancara itu adalah semi-structured interview. Jadi kita sebagai peneliti ingin mengetahui informasi spesifik yang dapat dibandingkan atau dikontraskan dengan informasi yang kita peroleh dari wawancara-wawancara yang lain. Untuk melakukan itu, pertanyaan-pertanyaan yang sama ini perlu kita ajukan di tiap-tiap kali wawancara. Nah, dalam hal ini si peneliti ini juga ingin ya wawancaranya itu tetap fleksibel sehingga informasi penting lainnya masih dapat digali. Ini menarik sekali ya. Nah, sang peneliti ini menghasilkan atau membuat ya jadwal wawancara. Ini bisa berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang spesifik atau daftar topik-topik yang akan didiskusikan, gitu. Yang kemudian dibawa
dalam tiap-tiap wawancara untuk memastikan ya nyambung atau sinambung apa enggak, continue atau enggak dengan wawancara sebelumnya. Itu semi structure interview. Lalu ada jenis ketiga dari interview, itu structured interviews. Interview atau wawancara yang terstruktur. Nah, ini kita selaku pewawancara ini menanyakan kepada partisipan serangkaian pertanyaan itu, dan ini memberi tanda centang pada kotak. Responsnya itu jawaban atas pertanyaan kita sebagai peneliti itu nanti misalnya taruh dalam tanda centang. Nah, metode penelitian ini sangat terstruktur sesuai dengan namanya ya. Wawancara terstruktur itu digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dapat dilakukan dengan tatap muka, oke. Via telepon, oke. Kadang-kadang dengan bantuan komputer, laptop ya. Kita tanya, jawab itu. Dan biasanya pertanyaannya yang tidak membutuhkan jawaban panjang lebar ya. Jawaban singkat, iya, tidak, puas, tidak. Nah, ini mengenai wawancara. Jadi ada unstructured interview atau wawancara yang tidak terstruktur, ada wawancara semi terstruktur, ada wawancara yang terstruktur. Nah, sekarang focus groups atau kelompok-kelompok fokus. Nah, kelompok-kelompok fokus itu bisa kita sebut juga kelompok-kelompok diskusi atau wawancara kelompok. Ya, kelompok diskusi, wawancara kelompok ya. Sejumlah orang kita minta untuk ya datang ya kumpul itu dalam satu kelompok untuk mendiskusikan isu atau topik tertentu. Gitu. Nah, diskusi ini dipimpin oleh seorang moderator atau fasilitator ya, bisa kita tentunya sebagai peneliti yang memperkenalkan topik itu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, dan juga mengontrol nih jalannya pembicaraan itu, dan menghentikan percakapan jika itu dibutuhkan gitu. Nah, sebagai peneliti kita harus memastikan supaya tidak seorang pun mendominasi diskusi itu. Dan kita juga harus memastikan bahwa tiap-tiap orang, tiap-tiap partisipan memberikan kontribusi. Nah, ini seni. Nah, kelompok diskusi atau focus groups ini dapat direkam atau divideokan atau direkam dengan tape seperti itu ya. Nah, tipe berikutnya adalah atau jenis berikutnya adalah close-ended questionnaires ya. Ini. Atau kuesioner yang berakhir tertutup. Apa ini artinya ini? Close-ended questionnaires ya. Kuesioner yang berakhir tertutup ini tipe kuesioner ya yang digunakan untuk menghasilkan statistik dalam riset kuantitatif. Jadi kuesioner ini akan mengikuti format tertentu itu yang nanti bisa di-scan langsung ke komputer untuk memudahkan analisis, terus jumlah yang besar dapat dihasilkan. Ini memang siap dengan seperangkat pertanyaan, tinggal dijawab itu kan. Jawabannya juga sederhana karena tidak menggali pemikiran, itu perasaan, tidak, ya, tidak, puas. Lalu ada juga kuesioner yang open ended. Apa ini? Kita lanjutkan.